apa ya, prediksi dengan asumsi hitungnya benar tadi ya, nggak ada yang nggak ketangkep gitu. Itu ya lebih mirip yang Makau. Nah ini data genomik lagi ya. Jadi data itu tidak berbohong. Ini tuh namanya phylogenetic ya. Jadi phylogenetic tree itu pohon kekerabatan antar virus. Warna ungu itu warna yang Wuhan ya. Ternyata begitu pindah memang sudah berbeda dia. Kayak Singapura itu dapatnya warna hijau nih. Death rate-nya ya tengah-tengah lah. Yang merah sekali ini di Washington State, ini termasuk yang tinggi. Nah yang Italia saya belum ngerti nih. Italia itu ya kira-kira sama dengan Eropa yang lain. Tapi kenapa jumlah kematian bisa sangat tinggi? Buat saya sih yang menarik di sini ya, namanya misalnya nih, orang Amerika pergi ke Wuhan, orang Italia pergi ke Wuhan, orang Singapura pergi ke Wuhan, pulang dapat infeksinya itu kan sama. Ternyata begitu pulang ke tempat masing-masing, beda-beda ini memang. Interaksi virus dengan orang itu di situ dengan host dan mungkin ada pengaruh geografis, location, itu ternyata memang berbeda. Jadi ini kita beruntung aja nih versi purple yang sangat mematikan itu sudah berhenti ya. Jadi ini kan ya ini kalau kita bacanya gini ya. Ini Eropa itu misalnya dulu ya Manchesternya ungu juga, tapi sekarang sudah nggak ada jenis ungu. Di Eropa, Amerika itu yang merah gitu ya, Asia hijau. Itu warnanya bukan sengaja dibuat begitu, tapi data genetiknya memang konsisten. Data genetikanya itu konsisten. Dan itu tadi saya belum bisa menjelaskan secara saintifik karena harusnya orang sama-sama pergi ke Cina pulang itu ya asumsinya sama kan itu ya, dapat infection pulang. Ini ternyata mungkin ada pengaruh lokal, ada pengaruh orang. Dan ini pertama kali juga ini keajaiban di dunia saintifik. Paper-paper yang bagus itu rata-rata kan berbayar ya. Pokoknya itu kalau kita mau mengakses fullnya harus login apalah itu, atau kalau nggak bayar gitu ya. Sekarang 32.000 nih sudah dibuka itu ya, yang terkait coronavirus. Ya termasuk bukan hanya saintifiknya ya, tapi maksudnya semua hal terkait coronavirus itu per hari kemarin ini ya 32.000 itu sekarang tidak dikunci. Ini yang menyedihkan, ini kota-kota suci sekarang sepi ini ya. Itu Bethlehem di Italia, di Mekah. Mungkin itu pertama kalinya itu Mekah bisa sesepi itu di luar masa-masa apa ya Ka'bah dibersihkan. Ini salah satu pendekatan Amazon, Facebook di Seattle. Sekarang ini kerja dari rumah karena bisnisnya memungkinkan. Tapi bahkan di Amerika yang pekerja-pekerja kasar kan tidak dapat kemewahan ini ya. Jadi itu tetap sebuah masalah juga. Ya tadi sama ya, tadi disebutkan misalnya, jadi kalau itu teman saya pernah ada nih, teman saya seruangannya itu suspek gitu ya, diperiksa di sebuah rumah sakit lah di Bekasi. Jadi seharian itu orang nggak bisa kerja itu yang seruangan itu ya. Wah sudah ini aja sudah panik tingkat tinggi, begitu diumumkan negatif baru tuh orang bisa normal ya. Memang psikologi manusia itu luar biasa ini ya. Nah, ini yang menyedihkan juga sekarang 300 juta anak sekolah dirumahkan. Wah ini kan ada dari Kementerian Pendidikan Pak. Ada antisipasi nggak Pak? Ya kan ini Jakarta gitu ya, bisa sekolah diliburkan seminggu atau 2 minggu. Akan full libur atau mungkin dari kementerian apakah sudah mempersiapkan? Ya ada pertemuan intensif, tapi sementara masih biasa. Ya karena menutup sekolah itu konsekuensinya banyak, tapi tidak menutup pun ini kan apa ya, ibunya itu pergi ke pasar, bapaknya yang nganter atau yang jemput juga mobilitasnya banyak. Jadi kalau misalnya sekolah itu sampai ada kasus itu konsekuensinya itu sangat tinggi ya, karena dia rentetannya dengan orang tua juga. Aktivitas anak itu pasti terkait dengan orang tua. Kalau aktivitas orang tua kadang nggak terkait dengan anak. Tapi kalau anak itu ada interaksi dengan orang tua, dengan ini. Dan ini ya Iran itu meskipun kasusnya sangat besar, tapi Iran punya sebuah inovasi pendidikan. Jadi sekarang di sana diliburkan, tapi TV pendidikannya diaktifkan. Ternyata TPI itu ada gunanya ya. Dulu kita punya loh itu televisi pendidikan Indonesia ini jam segini pelajaran untuk kelas berapa, jam 2.
Ya, saya sih bukan marketing siapapun, tapi sekarang yang paling siap kayaknya ruang guru itu. Kalau harus mendeploy ini digital education, materi-materinya mereka kan sudah punya, tapi kan harus lewat telepon ya. Nah ini jadi Indonesia itu harus bagaimana nih, apalagi ada 19 kasus ini, nanti tugas Anda ini masih ada waktu 20 menit. Kemarin itu kita kenapa belum siap? Karena kita harusnya sudah berada di fase ini ya, di fase emergent crisis, tapi yang diberlakukan masih rutin emergency. Nah itu hal yang berbeda. Ya, tapi kalau misalnya harusnya rutin emergency malah mengoperasikan yang emergent crisis, itu lebay ya. Dan kalau saya di posisi pemerintah sih memang itu kan hal yang tidak mudah kan untuk memprediksi yang kita hadapin ini sebetulnya sesuatu yang rutin, yang biasa, atau memang harus strategi yang berbeda. Dan ini kita juga tadi yang mobilisasi sistem pemerintahan, koordinasi, pemangku kepentingan di luar pemerintah pun seperti tadi ya COVID itu menunjukkan yang ini. Tadi kan ada komunikasi publik, apakah semua bisa diinfokan resmi atau tidak, bagaimana caranya. Menurut saya sih pemerintah itu kalau mengumumkan yang buruk-buruk ya, kecuali yang memang harus pemerintah, itu pakai apa lah, itu pakai media lah atau pakai influencer gitu ya. Jadi kalau itu hal yang sensitif untuk diumumkan pemerintah atau dimention pemerintah, pakai inilah ini kan bisa. Nah ini memang kalau nunggu sains itu memberikan deskripsi lebih lengkap ini tentang virusnya, tentang penyebaran, tentang segala macam, itu kita kecepatannya berbeda. Padahal actionnya itu harus sekarang diambil ya. Dan di tingkat dunia, makanya tadi saya sebut Indonesia itu nggak buru-buru amat. WHO juga masih berpikir untuk menentukan ini sebagai pandemik. Sampai hari ini belum ada status pandemik ya. WHO masih mengkategorikannya sebagai epidemi tapi di beberapa negara. Itu definisi baru juga itu. Dulu biasanya disebut pandemik itu artinya kalau sudah mempengaruhi setidaknya 2 kontinen ya. Ini sudah semua kontinen kena ini. Nggak ada kontinen yang nggak kena tapi belum dideklar sebagai pandemi. Dan sepertinya arahnya nggak akan ke sana. Bahkan dibuat definisi baru. WHO itu sepertinya akan membuat definisi baru. Salah satu alasannya karena kalau Zika itu hanya di 3 negara tapi tingkat kematiannya sangat tinggi. Ternyata COVID-19 itu belum dihitung tinggi. Dan tentu saja tadi ya, kebijakan apapun itu ada dampak kesehatan, sosial, ekonomi, politik. Ini yang saya tuliskan ini kemungkinan terburuknya ya, skenario terburuknya, tapi bukan berarti itu akan terjadi. Di Indonesia itu populasi lansia 26 juta. Nah itu data ya, makanya kalau membuat kebijakan kan harus berbasis data. Jadi kalau kita bilang ini rate-nya itu rendah, fatality rate-nya rendah, tapi kalau orangnya 26 juta kan jadinya tinggi juga. Ini dampak ekonomi, sekarang bandara sepi, turis sepi, dan hari ini saya baca di Bali itu sebagian hanya menerima gaji 50% sekarang ya. Karena kan mati industri pariwisatanya. Jadi dampak itu nyata ya, khususnya untuk yang tadi terdampak langsung. Ini potensi dampak sosial. Ya chaos, dan jangan lupa ya Indonesia itu punya sejarah penjarahan ya. Kita harus akui bersama sebagai bangsa. Kita harus meng-acknowledge bangsa kita itu bisa brutal. Jadi sebelum kebrutalan terjadi itu harus ditahan gitu ya. Makanya kan ada bagusnya juga itu pemerintah kemarin kan mengumumkan pasokan sembako segala macam. Dan kalau ada ada provokator atau potensial provokator, udah itu langsung ambil aja tuh ya. Atau langsung kasih virus itu ya. Orang tuh bikin masalah ini ya. Potensi dampak politik itu ya kalau di level nasional tidak menunjukkan keseriusan, kita akan dikucilkan ya. Dan itu waktu avian influenza itu terjadi. Indonesia itu dianggap inilah tidak mengikuti. Dan sebetulnya tadi ya semua pencegahan, action plan apapun tujuannya itu kan bagaimana risiko yang kecil tetap kecil. Karena kalau dibiarkan dia akan membesar. Nah kenyataannya itu teman-teman yang lebih tahu lah, apakah kita siap, apakah kita itu seperti Singapura yang sangat disiplin menjaga bordernya, seperti Korea, seperti Taiwan yang blast SMS. Ya paling sudah 19 kasus kan. 19 kasus itu tadi sudah mulai berpola ya. Sudah mulai berpola.
Ini ternyata cuma tinggal sebentar ya, tinggal mungkin 10 menit aja lah, 10 menit ya. Mungkin kalau ada yang punya ide ya, tapi yang bentuknya itu memang action gitu. Dengan situasi sekarang, ya mau dari perspektif manapun. Kan harus ada ini. Jadi inilah teman-teman udah membayangkan teman-teman itu misalnya apa ya, staf ahlinya Menteri Kesehatan atau di KSP gitu ya. Ini banyak Bu, ada dari Kemdagri. Iya, ini apa lagi? Wah, real tuh, lebih tahu dibanding saya. BPOM. Ayo. Kemdagri dulu. Kemdagri dulu. Kondisi politik. Ya lebih real ini ya. Karena tadi ya kita itu harus mendeploy di level kita. Ada Pemda DKI juga, pemerintah daerah kan. Izin Bu, menurut saya dalam penanganan coronavirus tadi mungkin menjawab dari jawaban dari kakak tadi yang mengatakan bahwa kalau seandainya kita di lockdown, mungkin menurut saya terlalu mungkin bisa terlalu berlebihan, tapi kita juga tidak boleh meremehkan bagaimana dampak dari coronavirus ini. Kemudian pemerintah sebenarnya juga sudah berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana cara agar coronavirus ini kita bisa tangani. Pertama, pemerintah akan mengadakan pertemuan baik dari pusat sampai ke daerah. Tetapi yang perlu dipahami adalah anggaran untuk penanggulangan penyakit di pemerintah itu cuma 6 triliun. Itu untuk semua penyakit. Kecuali kalau ada status emergency. Ya, sedangkan diperkirakan untuk pengujian orang untuk apakah itu dia corona atau tidak itu mencapai 750.000 sampai 1 juta. Jadi kalau kita kalkulasikan itu dana 6 triliun semua untuk memeriksa untuk penyakit corona saja itu hanya bisa menampung 8 juta orang. Sedangkan Indonesia ini bahkan lebih dari 250 juta. Jadi itu sangat tidak memungkinkan. Jadi solusinya adalah setelah pertemuan nanti akan diadakan, jadi di dalam anggaran APBD itu bisa dimungkinkan untuk kalau seandainya terjadi bencana atau hal yang luar biasa itu bisa digeser pergeseran anggaran. Jadi bisa seandainya anggaran daerah itu bisa untuk dianggarkan untuk penanganan virus corona. Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu pemerintah DKI pun akan berencana mengadakan seandainya jika ada masyarakat yang melaporkan ada indikasi corona, itu pemerintah DKI juga akan dengan sigap untuk menanganinya. Jadi sudah ada rencana dari pemerintah DKI sendiri yang akan akan dampak terhadap virus corona ini untuk menanganinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menangani ini? Tentu kita pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa mulailah untuk berhidup sehat. Misalnya seandainya kita berpergian, kalau bisa kita rajin cuci tangan, kemudian kita kalau seandainya dapat masker ya kita pakai masker. Kemudian yang kedua kita ada hand sanitizer itu juga kita harus perhatikan. Jadi jangan terlalu angkuh untuk bahwa di Indonesia ini tidak apa-apa. Jadi kita jangan terlalu pesimis nanti akan di lockdown, kemudian nanti di Indonesia ini nanti akan parah segala macam. Jadi itu tidak bisa juga kita jadikan acuan, karena kita harus berpikir bahwa bagaimana kita menanganinya ini dengan cerdas. Jadi jangan hanya kita takut nanti ini tidak bisa kemana kita. Jadi gitu. Jadi hal-hal itu juga kita harus perhatikan. Jadi kita harus berdiri di tengah, bagaimana kita menanggapi ini, bagaimana kita menyelesaikan, dan kita juga harus percaya bahwa segala hal yang jangan terlalu pesimis dengan pemerintah. Mungkin pemerintah juga setelah memikirkan apa yang akan dilakukan, mungkin beberapa statement dari tokoh-tokoh yang telah ada itu mungkin hanya sebagian kecil dari pemerintah, tapi sebenarnya pemerintah itu tersistem. Jadi tidak hanya menggambarkan satu orang, kita berpikiran negatif terhadap pemerintah. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih, itu poin yang sangat penting ya. Makanya tadi kita jangan berprasangka buruk. Itu kalau kita berpikir dari sisi pemerintahnya itu semua masuk akal.
ada sisi masuk akalnya ya. Mungkin inilah yang ini kan mau Paskah juga ya, yang ke gereja, ke masjid itu mulai hati-hati lah, khususnya yang di kawasan Jakarta. Ya, mungkin ada dua hal. Yang pertama, kalau dari sisi saya Katolik, jadi di gereja juga udah ada kebijakan. Mulai kemarin kami tidak salam damai, jadi nggak damai aja karena nggak salaman. Jadi dan pengadaan air suci juga tidak dipakai lagi, air suci, air yang katanya suci, air. Jadi itu diganti sebelahnya pakai hand sanitizer. Jadi sekarang mungkin hand sanitizer suci. Oke, yang kedua yang mungkin hanya terjadi di masa sekarang. Iya, hanya terjadi di masa sekarang. Mungkin pada zaman 2000 tahun yang lalu itu nggak kebayang. Yang mungkin tidak banyak orang pikirkan, tapi ya, alhamdulillah sih BPOM sudah memikirkan. Jadi posisinya sekarang Cina dan India adalah penguasa bahan baku obat. Kita bicara perawatan tapi nggak ada obatnya itu hampa. Dan 90% bahan baku impor, 70% dari Cina dan India. Masalahnya adalah Cina lockdown, India membuat kebijakan tidak mau mengekspor. Dr. Edis dan teman-temannya itu tidak mau mengekspor barang. Jadi kita ada setengah mati sekarang. Ada teman di industri bilang adanya tinggal di Turki dan sekitarnya, dan itu harganya udah nggak karu-karuan. Jadi di BPOM sendiri sudah mulai memikirkan itu supaya at least ketika ada perawatan nanti ada obatnya gitu. Jadi udah mulai ada penanganan. Misalnya kalau dulu, sekarang kan kalau bahan harus kalau mau berubah harus register segala macam. Nah itu sudah mulai ada kebijakan terkait dengan relaksasi itu. Jadi at least kita memastikan supply. Ketika ada yang dirawat, ada obatnya untuk merawat si pasien itu. Jadi bukan dirawat terus jadi nggak ada obatnya, kita ya sama aja bingung gitu kan. Paling itu sih. Dari kepolisian, keamanan. Pastikan semua aman ini. Kebetulan kalau di kepolisian sendiri, karena Pak Kapolrinya memang orang yang benar-benar muncul dari saya orang yang lupa Pak Kapolri itu siapa kalau sebelumnya selalu turun ke lapangan. Jadi kebijakan beliau hanya untuk mengatasi langsung action di lapangan, seperti ada penimbunan masker itu tersangkanya sudah ditangkepin. Terus ke depan ini juga untuk mengatasi mentalitas tadi yang langsung habis-habisin barang di pasaran. Nah itu untuk memastikan bahwa distribusi bahan-bahan baku semuanya tidak ada yang menimbun di mana-mana. Itu sudah berjalan, polisi sudah mengadakan operasi-operasi. Dan yang jelas kalau dari segi keamanan, pihak kepolisian memang sudah menyebar seluruh anggotanya sampai jajaran polsek untuk ke tempat-tempat yang ramai, terutama untuk pengamanan dari segi memastikan bahwa tempat-tempat ramai itu memang ada pencegahan lain dan koordinasi. Jadi ya tugas polisi sampai Babin Kamtibmas itu bertugas untuk mengkoordinasikan ke segala pihak, memastikan kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan di tempat titik-titik ramai itu minimal ada pencegahan. Artinya kalau memang ada orang yang memang dicurigai atau apa, itu langsung nanti ada koordinasi lagi ke puskesmas setempat atau ke rumah sakit setempat dan lain. Itu sudah berjalan di kami. Petunjuk itu jelas sampai ke Babin Kamtibmas di tingkat desa. Seperti itu. Ya, ini artinya kita sebagai publik ya kita berprasangka baik. Pemerintah kita itu di balik layar dan di garda-garda terdepan bekerja keras gitu ya. Meskipun itu masih bisa diimprove gitu ya. Karena salah juga kalau misalnya kita sudah maksimal, tapi itu buktinya negara lain masih ada yang lebih ketat. Jadi itu poin yang penting. Ini mungkin terakhir dari saya. Ini kalau ada yang mau WhatsApp atau email saya terbuka. Ini ada gambar udang. Jadi spesialisasi saya itu sebenarnya lebih di penyakit udang. Dan di udang itu orang lebih pragmatis ya. Kalau sebuah tambak kena virus, nggak ada dia yang bertanya, oh ini paling juga nggak mati. Udah itu asumsinya akan mati, jadi mending dipanen sebelum mati ya. Kalau sebelum mati kan masih bisa dipanen dan dijual. Kalau sudah mati, artinya itu kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Dan tadi ya semoga sih dari kuliah kita malam ini sih, kalau menentukan kebijakan, apalagi teman-teman yang memang pekerjaannya untuk membuat kebijakan dan regulasi, itu memang harus berbasis data ya. Kalau berbasis data itu kemungkinan kesalahan, risiko terburuk untuk terjadi itu lebih kecil. Karena memang semua orang kan cuma bisa mencoba. Tapi kalau bisa itu sebuah pilihan itu jangan pernah satu.
Untuk sebuah kebijakan itu harus dibikin 1, 2, 3, 4, 5 baru dipilih. Nah kalau dari awal langsung pokoknya harus ini, kadang-kadang kita tidak melihat opsi yang lain. Bisa jadi opsi lain itu lebih baik ya secara keseluruhan. Dan ketika kita bilang sebuah decision, sebuah keputusan itu yang terbaik, itu pada saat ditetapkan ya. Baru belakangan kita bisa tahu ternyata itu betul sudah yang terbaik, nggak ada lagi yang lebih baik, atau ternyata kita masih kecolongan. Dan itu kalau teman-teman di kantor-kantor pemerintahan menjadi sebuah disiplin yang baik, sebuah rutinitas yang baik, atau ya artinya sebuah teamwork yang baik kalau semua keputusan itu misal setelah 6 bulan dievaluasi. Dievaluasi bersama bukan dalam rangka evaluasi pemerintahan, bukan, tapi apakah waktu itu kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik. Karena kebanyakan policy itu yang akhirnya tidak efektif sebetulnya karena ada kelemahan waktu diagnostik. Dan ini benar yang terakhir dari saya, di diagnostik terkait kebijakan kita seringkali langsung jump ke technical part ya. Karena biasanya masalah itu yang langsung terlihat yang technical. Tapi masalah yang lebih besar itu sebetulnya masalah yang adaptif, yang terkait dengan culture, dengan kebiasaan, dengan cara komunikasi. Kan kalau penyakit itu tinggal panggil dokter ya, kalau pengobatannya sudah ada selesai itu. Tapi bagaimana membuat orang tidak panik, bagaimana membuat orang itu sadar kapan dia harus ke rumah sakit, itu prosesnya lebih panjang. Dan kalau dalam setiap plan itu tidak dimasukkan, ya akhirnya apa ya, nanti akan kecolongan lagi. Dan seperti di awal saya sebutkan, Indonesia itu bukan hanya menghadapi COVID-19 ini ya. Kita punya demam berdarah, kita punya TBC. Demam berdarah ini begitu musim hujan berakhir akan mulai naik. Karena kalau kita terlalu fokus juga ya di COVID, nanti malah ada yang lain yang re-emerge. Jadi ini sebetulnya saat-saat seperti ini itu memang beban Kementerian Kesehatan sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi kita harus memahami juga. Jadi yang protes mah biar 1 orang aja, 1-2 orang ya. Kita yang lain itu support dengan cara kita masing-masing. Nah kan tiap orang beda ya, kapasitasnya segala macam. Ya termasuk tentu saja kalau saya paham kalau Anda PNS segala macam kan tidak bisa beda dengan atasan. Sudah ada komando. Dan itu justru harus dijaga, harus dijaga. Kita kan harus menghormati struktur ya. Struktur itu sesuatu yang karena kita kelembagaan, kita ada di dalamnya, jadi harus dihormati. Dan kalau pengalaman saya sendiri ya, kan saya itu sekolah MPA justru yang terakhir ya. Saya mengambil public administration itu setelah saya kerja, setelah saya selesai. Waktu itu sebenarnya saya itu dipanggil pembimbing saya di Princeton. Dan itu sebenarnya sebuah kecelakaan juga sih, saya jadi punya koneksi dengan Princeton. Waktu saya belajar tentang virus udang, profesor saya itu usianya udah 75 tahun. Beliau seorang patologi ya, kalau melihat udang sakit itu ya tidak pakai cara molekuler atau apapun lah itu ya yang dibuat untuk deteksi segala macam. Dari tanda-tandanya secara mikroskopik pada tahun 70-an itu yang dipakai. Jadi ketika saya riset tahun 2009, 2010 beliau bilang begini, kalau kamu mau belajar yang lebih molekuler, yang lebih genetik, kita tidak punya kapasitas itu. Cari siapapun di Amerika ini, mau di Universitas Arizona, mau di universitas lain yang mau mensupervisi kamu. Nah, akhirnya itu saya cari di dalam Arizona, kayak tidak ada yang cocok dengan minat saya. Dan saya ketemu satu profesor di Princeton, nggak tahu kenapa beliau setuju. Nah terus pas saya kerja duluan kan tadi setelah selesai kuliah saya kerja duluan. Sebetulnya disupport oleh UNESCO ya, UNESCO dan L'Oreal. Itu saya kerja di Boston, saya dipanggil itu. Beliau itu kan termasuk scientific advisor-nya Presiden Obama ya, jadi National Science Board. Jadi beliau bilang ke saya begini, kan beliau seorang genetisis itu ya, yang lebih jelimet lagi tuh dia kiniannya. Beliau bilang ke saya, aku itu nggak pernah tahu bakalan jadi penasihat presiden. Dan bahasa pemerintahan itu sangat beda dengan bahasa saintifik. Cuman beliau begini, tapi aku kan pintar, aku bisa belajar sendiri, gitu ya. Coba kamu carilah itu, kamu kan di Boston sana, cari di Boston di mana kamu bisa lebih meningkatkan skill social skill gitu ya, yang tentang lobbying, tentang negosiasi, tentang persuasi, tentang komunikasi. Pasti ada, jangan di Princeton, kalau Princeton kota kecil tidak cocok untuk belajar. Meskipun Princeton itu universitas pertama yang punya program Master in Public Policy, Pak, tapi harus untuk yang PhD-nya Science Engineering atau dokter. Mereka punya program khusus itu, Master in Public Policy. Lucu kan, dokter dulu, baru master. Nah itu yang saya ambil di Harvard sebenarnya seperti itu. Jadi saya minta izin ke profesor saya waktu itu, saya mau ambil Public Administration.
Buat saya itu pelajaran yang paling berbeda. Saya 10 tahun belajar biologi gitu ya. Tiba-tiba public administration, beda macam. Kalau S2, S3 itu isinya saya sudah tahu lah basicnya dari S1, pendalaman aja ya. Tapi itu belajar yang benar-benar berbeda ya, tapi saya syukuri ya. Karena skill kita itu bisa saling komplementer. Tapi saya tetap orang biologi. Saya tetap orang biologi, jadi ya di situ kompetensi saya. Dan meskipun bidang saya lebih ke virus udang ini, karena buat saya coronavirus itu penting, dan kayaknya teman-teman saintis yang lain lebih pemalu ya. Saintis dasarnya kan memang pemalu, jarang yang mau bersuara banyak. Ya sudahlah, saya kan ahli tugas, saya bukan PNS. Kalau saya PNS saya tidak akan artinya itu rebel itu enggak. Tapi kalaupun saya rebel sedikit di media sosial itu saya masih menggunakan data ya. Jadi, karena buat saya itu tetap penting. Ya karena saya seorang saintis, saya tidak mungkin bicara tanpa data. Jadi stopnya di data. Nah, mungkin itu dari saya Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Bu Naim ya atas kesempatannya gitu ya, sehingga Oh, mungkin saya lupa, padahal jam itu nggak akurat ya. Tadi sudah saya lihat di awal, padahal saya tahu Pak tidak akurat. Baru ingat. Tapi ya sudahlah. Iya. Sudah malam. Dan ini Bu ada sedikit kenang-kenangan dari fakultas Bu. Jadi ada sertifikatnya juga. Saya kayaknya mau daftar S3 di sini deh. Wah. Kalau boleh dibagi, Pak. Enggak, sebenarnya saya setelah menyelesaikan MPA itu, profesor saya ditawarin, kamu lanjutkan itu risetnya yang tentang avian influenza, polusi segala macam. Tapi di level S3, ya saya udah nggak ada waktu lagi lah, masa sekolah terus seumur hidup ya. Ini juga ada apa Bu? Ada saya juga nggak tahu nih ada. Ya, terima kasih banyak. Semoga nggak bosan. Oh, enggak Pak. Biasanya pada foto bersama deh. Ya ini kan apa, kalau ilmu administrasinya UI itu versi Canadian School-nya Indonesia lah Pak. Aku bulan. Dan kalau ada teman-teman yang hobi sekolah nambah setahun, nanti boleh tuh kontak saya. Di sana ada yang MPA-nya setahun, ada yang 2 tahun. Kalau MVP semua 2 tahun. Di kita juga nanti insya Allah tahun depan mulai punya juga yang 1 tahun non tesis lagi. Ada satu hal yang saya lupa ya, dan memang sudah saya jadwalkan juga itu di terakhir. Jadi tadi kan saya sebutkan kami di kelas itu lebih banyak justru mahasiswanya yang berbicara ya sesuai dengan bahan yang diberikan. Karena itu kami belajar tentang leadership. Dan kalau teman-teman sadari ya, kami tadi saya ngomong terus gitu ya. Jadi suara orang lain itu tidak terdengar. Dan seringkali anggota kita, bawahan kita atau atasan kita itu punya poin yang sangat menarik. Jadi menjadi pemimpin itu artinya juga udah jangan terlalu diambil alih semua. Kalau diambil alih semua jadi masing-masing tidak berkembang. Sebaliknya kalau bottom up, ya yang di bawah itu harus punya inisiatif juga. Kadang-kadang pimpinan itu perlu diinterupsi juga. Ya dengan cara yang canggih lah, itu teman-teman sendiri ya menyesuaikan dengan sikap masing-masing. Itu Pak yang terakhir Pak. Iya, makasih Bu. Oke, udah gitu ya. Berarti foto bersama gimana? Iya. Foto bersamanya dari sini Bu, biasanya kita. Oh, jadi kelihatan semua ya? Iya. Ya. Saya berdiri aja. Barangkali merapat Mas yang